Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ade Kurniawan dalam podcast kontrol motor listrik dengan PLC. Nah, di sini kita akan membahas job keempat kita, yaitu rangkaian kontrol secara berurutan. Dalam rangkaian kontrol secara berurutan, kita akan mengendalikan dua buah mesin, biasanya motor listrik ya. Dua buah mesin dengan cara berurutan, yang mana kita tidak akan bisa mengoperasikan salah satu mesin apabila mesin yang lain masih menyala atau belum dinyalakan. Gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah gambaran sederhananya. Ada 3 buah motor. Untuk menyalakan seluruh rangkaian ini adalah satu rangkaian motor-motor dalam sebuah industri. Misalnya seperti itu. Untuk menyalakan motor yang ketiga yang paling besar, kita harus terlebih dahulu menyalakan motor yang sedang dan lebih kecil. Begitu pula untuk mematikan, kita tidak bisa, ini ketika sudah nyala semua, kita tidak bisa mematikan yang paling kecil tanpa yang kedua ini dimatikan terlebih dahulu. Ini sangat penting sekali karena ini menyangkut pada kerusakan dan maintenance mesin. Jadi perawatan mesin itu biasanya dilakukan setelah pekerjaan dan ketika pekerjaan. Misalnya saja mesin bubut itu perlu untuk pendingin. Nah, mesin bubut dan mesin pendingin itu berada pada mesin yang berbeda. Namun mereka harus bekerja bersama-sama secara berurutan. Jadi mesin pendingin akan berjalan dulu, kemudian baru mesin bubut. Untuk mematikan, kita mematikan mesin bubut dulu, baru kita masuk ke dalam mesin pendingin. Kita lanjut ya kepada gambar rangkaian. Di sini kita menggunakan 2 buah kontaktor dan 3 buah lampu. Seharusnya ini tambah 1 buah lampu lagi ya. Lampu untuk untuk OL, overload. Karena di sini hanya menggunakan 3 karena ini kan keterbatasan jumlah soket pada kontaktor. Kita akan menggunakan 4 lampu. Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, di sini kita perlu beri nama masing-masing input ya. Kita tahu ada K1, K2, kemudian off 1, off 2, on 1 dan on 2, dan satu lagi input OL. Kita buat dulu. Sini namanya pertama OL. Sini ya. OL, kemudian on 1. Kemudian ada on 2, ada off 1, ada off 2. Di sini kita gunakan K1, K2, lampu hijau untuk pertama, untuk motor pertama, lampu biru lampu kedua, kemudian kuning untuk mati dan merah untuk overload. Itu ya. Oke, langsung saja kita buat rangkaiannya. Semua rangkaian pasti diawali dengan OL. Setelah OL pasti kita hubungkan dengan off 1. Ini ya, keadaannya pasti NC semuanya. Setelah off 1 kita punya on 1 di sini. Setelah on 1 kita akan langsung dihubungkan dengan K1 di coil. Gini. Nah, kalau kita lihat di sini ini sudah selesai kan? OL off 1, on 1. Kemudian di antara off 1 di paralel dengan kontak dari K2. Off 1 di paralel dengan kontak dari K2. Nah, kita ambil di sini. Ini kan. Kemudian dari on 1 kita paralel dengan kontak K1. Ya, kontak dari K1 di sini. Ini ya.
Ini sebenarnya kita bisa menggeser ke kanan sedikit boleh, langsung nyambung seperti ini juga nggak apa-apa. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam ranah ini sudah kan? Kita masuk ke ranah yang ini. Nah, selanjutnya kita dari kontak K1 keluar menuju off 2 dan on 2, lanjut ke kontak K2 dengan di paralel K2. Dari K1 di sini kita keluar ketemu off 2. Ya, sini ketemu off 2 kan? Kemudian dari off 2 ketemu on 2 di sini. Yang mana on 2 ini pasti di paralel dengan kontak K2. Ini ya. Kemudian dari sini kita ketemu langsung K2. Nah, sini. Jadi sudah seperti ini. Berarti ini sudah. Selanjutnya kita akan membuat lampu dulu. Nah, di sini kita cek dulu, jangan sampai kelewatan ya. Di sini off-nya seharusnya NC. Saya tadi sedikit lupa. Nah, kemudian kita gunakan lampu. Lampu kita ambil dari sebelum kontak K2 dan off 1. Jadi di sini kan sebelum kontak K2 dan off 1. Kita gunakan lampu yang pertama, lampu hijau, ya kan, lampu hijau, lampu biru, kemudian lampu kuning, dan lampu merah. Oke, sini ya. Nah, kita lihat dulu. Lampu hijau itu akan mengatur indikator untuk kontaktor pertama. Karena kontaktor pertama ini K1, maka kita ambilkan dari kontak dari K1. Kita luruskan yang ini saja ya, supaya tidak ngeruntel di belakang. Oke, sudah. Terus kemudian kita biru, kita gunakan kontak K2 ini. Kemudian kuning mati. Kalau mati harus dua-duanya ya. Karena dua-duanya kita ambil K1 dan K2 secara seri, dan ini dibuat NC. Untuk seluruh indikator lampu mati itu selalu NC. Merah itu digunakan untuk overload, kita gunakan input 1. Nah, gini. Oke, ini rangkaian sudah selesai. Kita akan ngecek apakah rangkaiannya ini sudah benar atau belum. Kita simulasikan ya. Taran. Nah, ketika rangkaian mati, lampu kuning menyala. Sudah betul. Nah, kemudian kita akan mencoba menyalakan kontaktor pertama. Ini ya. Nah, sudah nyala kan? Kontaktor pertama sudah nyala. Di sini lampu hijau menyala. Kita nyalakan on 2. Nah, di sini sudah nyala, lampu hijau, biru menyala, kuning mati. Itu kan? Terus kita akan mematikan. Kalau ini kan kita menyalakan sudah urut, kita matikan secara urut. Jadi off 2 dulu. Nah, off 2 dulu, lampu biru mati, sudah matikan. Kita baru off 1. Kemudian lampu kuning baru menyala. Itu ya. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita mengoperasikannya secara tidak urut? Apa yang akan terjadi jika kita langsung on 2 tanpa on 1? Dan bagaimana kalau mematikan kita dari off 1 tanpa off 2 dulu? Bagaimana hasilnya? Nah, ini adalah tugas kalian untuk membuktikannya. Jadi nanti hasil kerja kalian tolong di screenshot dan diberi kesimpulan apa yang terjadi jika kita mau menyalakan langsung on 2, dan apa yang terjadi jika kita langsung matikan dari off 1 tanpa off 2 dulu. Oke. Nah, jadi untuk episode ke-7 ini saya rasa cukup sekian. Tugas kalian jangan lupa ya dikerjakan, dibuat screenshotnya dan dibuat laporan dan untuk dikirimkan kepada saya. Oke. Itu saja untuk podcast tentang kendali motor listrik, episode tentang rangkaian kendali berurutan dengan Edi Kurniawan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.